Wa fi akhbari Dawud dalan iku tetep ing dalam pira-pira hadis Nabi Daud alaihi salam. Wa fi akhbari Dawud alaihi salam hikayatan hikayatun utawi pira-pira hikayatun utawi cerita anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Isinya adalah inna adna ma asna'u satuhune luwih andape luwih asore barang asna'u kang gawe sapa ingsun bil alim iklan wong alim. Idza asarata kalane milih sapa wong alim syahwatahu ing syahwati wong alim ing kaingane wong alim. Ada seorang alim memilih keinginannya ala mahabbati ngalahaken ing atase demen ing ingsun. Iku an uhimahu iku yen to ngalingi sapa ingsun hu ing alim ladzi munajati ing lezati matur-matur ing ingsun. Jadi kalau ada orang alim kok memilih syahwatnya bukan memilih pengetahuannya tentang Allah, sehingga Allah lebih dicintai dari segalanya, tidak demikian bahkan dia mengikuti syahwatnya, maka orang alim semacam itu karena Allah tidak lebih dicintai daripada lainnya, maka ketika bermunajat kepada Allah hambar di situ tidak ada kenikmatannya. Kalau ada orang alim lebih memilih syahwatnya daripada mencintai Allah. Jadi seharusnya cinta kepada Allah dijadikan nomor satu. Kalau tidak demikian, maka ketika bermunajat kepada Allah di situ tidak ada kenikmatannya. Karena oleh Allah diberi tabir, ya Daud, hai Daud, la tas'al ojo takon sira ani saking ingsun. Jangan bertanya kamu padaku aliman ing wong alim. Qad asqarathu kang teman-teman mendemakan, kang teman-teman mabukaken ing wong alim apa dunya. Wahai Daud, jangan kamu bertanya tentang orang alim yang telah mabuk dengan harta. Jangan tanya itu, sudah gak ada nilainya. Wa yasuddaka mongko buntoni, mongko nyegah sapa wong alim ka ing sira antari kimabati saking dalane demen ing ingsun. Waya suduka maka seorang alim itu menghalangi dari apa? Dari jalannya untuk mencintai aku. Kalau ada orang alim telah dimabukkan, mabuk dengan harta, waya sudaka antariki mabati maka dia mencegahmu antariki mahabbati jalannya untuk mencintaiku. Ulaika uti mengkono wong alim kang dimabuk kang mabuk dunya iku kuta utarik iku wong kang ambegal dalan ala ibadi ngatasi pira-pira kala ingsun. Dia kalau ceramah tidak membawa orang untuk mencintai Allah, mencekal itu. Seharusnya orang itu dibawa hatinya untuk mencintai Allah.
karena dia adalah dimabukkan oleh harta, maka dialah sebenarnya adalah qutta uttariq, pira-pira kang ambegal ala ibadi ngatasi pira-pira kala ingsun, rusak, tidak membawa hatinya orang untuk mencintai Allah. Ya Daud, idza ra'aita takalan ningali sira Daud, li maring ingsun taliban wong kang golek. Wahai Daud, kalau kamu melihat seseorang mencari aku. Ya Daud, wahai Daud, idza ra'aita takalan ningali sira Daud, wahai Daud, ketika kau melihat lima ring ingsun taliban wong kang golek, kalau ada orang kau temukan mencari aku, fakun mengkono sira Daud law maring talib iku qadiman wong kang nglateni. Jadilah kamu pelayannya orang yang mencari aku, kata Allah. Ya Daud, he Daud, man utai sapa wong iku radda balikaken sapa ingsun ilaiya mari ingsun seseorang yang mengembalikan padaku hariban wong kang melayu, kata betul mongko nulis sapa ingsun hu ing man, ada orang mengembalikan padaku terhadap orang yang lari dariku, artinya memberi nasihat pada orang-orang yang menjauhi Allah supaya dekat dengan Allah. Lari hatinya lari dari Allah, artinya orang yang enggak kenal Allah, orang yang tidak pernah bersyukur, kemudian dibukakan hatinya agar dekat dengan Allah. Orang yang semacam itu, kata betul mongko nulis sapa ingsun ing man jahbada hale wong kang limpat akale, atau wong kang weruh angele perkara. Kata betul mongko nulis sapa ingsun ing man jahbada hale wong kang limpat akale, atau wong kang weruh angele perkara. Orang yang cerdas itu, waman utai sapa wong iku katabtu lamun nulis sapa ingsun ing man jambada wong kang lipat akali. Kalau ada orang kutulis golongannya orang yang berakal atau orang yang weruh angene perkara, la mu'adzibuhu mongko ora nyiksa sapa ingsun ing man, lam u'adzibu mongko ora nyiksa sapa ingsun man abadan ing dalem salawasi. Walidzalika lan krana arai mengkono akbar qala dawu sapa Hasan, Imam Hasan rahimahullah, oleh sebab dawuh mulai dari atas, Imam Hasan berkata, uqubatul ulama utawi siksane pira-pira ulama, utawi siksa yang menimpa pada ulama iku mautul qalbi, ku matine atine, mati imane, hatinya itu mati, itu merupakan ukubah. Ibaratnya mobil, ilmunya banyak tapi hatinya mati, dia tidak bisa merasakan ladzatnya munajat, tidak merasakan nikmatnya iman dalam hatinya, padahal dia alim. Sebenarnya ini adalah merupakan siksa, dia kan bisa merasakan. Jadi siksa bagi para ulama jika hatinya mati. Wa mautul qalbi utai mati sababe mati ni hati iku talabud dunya, iku golek dunya, bi'amal akhirati kelan amal akhirat. Walidzalika lan karena mengkono akhbaru Daud,
Qala dawu Yahya ibnu Mu'ad, berkata Imam Yahya bin Mu'ad, innama yadhhabu ang pastini ilang opo bahaul ilmi, opo kewibawaane ilmu, mencorongi ilmu itu hilang, wal hikmatilan hikmah dada wibawanya, idza talaba takalani golek sapa wong bima klan ilmu lan hikmah dunya ing dunya. Jika hikmah dan ilmu dibuat alat untuk mencari harta, maka kewibawanya ilmu dan hikmah itu adalah hilang, musnah. Wa qala dawu sapa Sa'id bin Musayyab, sapa Sa'id ibnu Musayyab rahimahullah, idza ra'aitum takalani urusira, idza ra'aitum takalani ngali sira al alim ayung alim, ra'aitumul alim yuwashi halenakani sapa wong alim, al umara ing pira-pira pemerintahan. Orang alim mendatangi pemerintah, pejabat, memang lain tujuannya itu memang mencari harta, cari muka. Kalau memang umaroknya itu sudah soleh, dalam hatinya penuh ilmu, dia ibaratnya ikan di lautan, tidak kena kontaminasi dengan apa saja, yang dimakan asin, yang diminum asin, tapi dagingnya gak pernah asin. Tidak semuanya, memang orang alim yang cari muka. Idza ra'aitumul alima yuwashi halanakani sapa alim al umara ing pira-pira pemerintahan, fa mongko teman iku lisun, fa mongko tawi alim iku lisun maling. Kalau memang diperlukan atau untuk merubah keadaan, ada sesuatu yang baik, ya bukan maling. Ada memang orang-orang alim yang tujuan itu adalah cari muka. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul alim, idza ra'aitum takalan ningali sira al alim wong alim, jika kalian melihat orang alim muhibban ing wong kang demen di dunia maring dunya. Kalau ada orang alim senang harta, senang dunia. Kalau orang alim seharusnya puas dengan ilmunya, sehingga orang lain gandrung untuk senang kepada apa yang dimiliki orang alim itu. Karena ladidatnya ilmu itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau ada orang alim senang harta, berarti ilmunya gak nyambung dengan hatinya. Maka pantas dikatakan, kata Umar radhiyallahu anhu, jika ada orang alim muhibban di dunia fattahimuhu moko milang-milang salah sira kowe wong alim ala dinikum ing atase agama sira kabeh. Mongko nyipta sira, nyipta gak baik, milang-milang salah kok ada orang alim senang harta. Ala dinikum ing atase agama sira kabeh. Jadi agama yang diemban itu harus dicurigai kok dipegang orang semacam itu. Apa yang diucapkan orang alim? Ya ilmu, membawa orang untuk mencintai Allah. Ini enggak. Fa inna kulla muhibbin mongko satu ni saben-saben kang demen. Setiap orang yang mencintai ku ya kudu ngrembug sapa muhib bima ing dalam barang ahabba kang demen sapa muhib. Orang yang mencintai sesuatu
pasti yang dibahas, pasti yang dibicarakan adalah apa yang dicintai. Itulah orang yang senang pada sesuatu yang disenang. Kok dia demikian? Seharusnya membawa orang untuk pada yang kebenaran. Ada yang senang mencaci maki, ada yang senang dipuji. Wa qala lan sapa Malik Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Qara'tu maca sapa ingsun fi ba'dil kutubi dalam setengah pira-pira kitab as-salifah, kitab kukang kuno. Inna Allah satuna Allah, ini isinya kitab salifah. Kata Malik bin Dinar, aku membaca sebagian kitab-kitabnya orang kuno. Inna Allah satuna Allah ta'ala iku yaqulu dawu sapa Allah. Inna huwa nama satu luwe entengi barang, satu sune sesungguhnya lebih ringannya barang, asnauka gawe sapa ingsun bil alim iklan wong alim, idza habata kane demen sapa wong alim adunya ing dunya. Paling ringan aku berbuat terhadap orang yang alim memilih senang harta, kata Allah, an ukhrija iku ento ngetokaken sapa ingsun, an ukhrija iku ento ngetokaken sapa ingsun halawata munajati ing manisi matur-matur ing ingsun. Maka halawah kenikmatan ketika sholat, kenikmatan ketika hatinya munajat kepada Allah itu gak ada sama sekali, karena sudah dilepas. Dilepas dari apa? Halawahnya munajat kepada Allah, manisnya ketika bermunajat kepada Allah diambil oleh Allah. Diambil dari mana? Min qalbi, saking atine wong alim. Jadi siapa saja yang alim, kok dalam hatinya ketika bermunajat pada Allah gak nyambung, gak ada rasa halawah, gak ada rasa manis, berarti Allah bertindak itu paling ringan, itu dilepas dari hatinya halawahnya munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah itu halawah, nikmat itu. Memuji Allah itu nikmat, dia gak terasa. Oh, berarti oleh Allah dilepas. Kesalahannya apa? Lebih mencintai harta. Yang tahu itu siapa? Dirinya sendiri. Dirinya misalnya oleh orang dianggap ilmu, dianggap alim, dianggap ustadz, dianggap kiai, tapi nyatanya ketika bermunajat tidak nyambung, tidak ada kenikmatan. Oh, berarti rasa itu dilepas oleh Allah, berarti dirinya lebih mencintai harta. Wa katabalan kirim surah sapa rajulun wong lanang ilahi mari ila akin maring sadulur lahu kadirajul. Ada seseorang laki-laki kirim surat pada saudaranya. Innaka satuni siro, isi suratnya, sesungguhnya kamu qad utitaiku teman-teman dan paringi siro ilman ing ilmu. Kamu telah diberi ilmu, isi suratnya. Fala tutbi'anna moko ojo mateni teman siro nuro ilmika ing cahaya ilmu siro. Jangan kau bunuh, jangan kau matikan cahaya ilmumu. Dimatikan dengan apa? Bidul mati dunub, kelawan petenge biro-biro dosa. Jangan kamu matikan dengan dosa-dosa yang gelap, yang menggelapkan cahaya hatimu, mematikan cahaya ilmumu. Kalau kamu melakukan itu, pada beko moko tetap siro bidul mati dalam kahanan peteng.
mongko tetep sira fi dzulmati dalam kahanan peteng yauma yas'a ing dalam dinane lumaku ing dalam dinane berjalan lumaku apa al ilmu ing dalam dinane lumaku sapa ahlul ilmi wong kang ahli ilmu bi nuri ilmihim ing dalam cahaya ilmu ni ahlul ilmi. Ilmumu mati dikala orang-orang berilmu ilmunya bercahaya, ilmumu mati, tidak ada sinar karena dimatikan dengan zulmatid dunub. Wa kana lan ana sapa Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah taala yaqulu dawu sapa Mu'adz ar-Razi rahimahullah yaqulu dawu sapa Mu'adz pada siapa li ulama dunya maring ulama dunya. Bagaimana ucapan ulama Yahya bin Mu'adz ar-Razi kepada ulama dunia? Ya ashabal ilmi he wong kang andui ilmu, he wong kang andui ilmu, kata Yahya bin Mu'adz menasihati para ulama yang ada di hidup seperiodenya. Kusurukum utawi umah panggung siro, utawi umah tingkat siro. Kusurukum utawi omah panggung sira kabeh iku Qaisariyatun iku panggungi Raja Kaisar. Itu rumah kalian, iku sebenarnya rumahnya Raja Kaisar. Wa buyutukum utawi biro-biro omah sira kabeh iku Kisrawiyatun iku omahe Raja Kaisar. Ini Mu'adz bin Yahya bin Mu'adz nasihati ulama-ulama yang ada di seperiodenya. Wa azwajukum utawi pira-pira sandangan sira kabeh baju kalian dohiriyatun iku dodote Abdullah Zahir bin Husain. Wafa hukum utawi pira-pira sandal sira kabeh iku Jalut ya iku koyok sandale Raja Jalut. Wa maraqibukum utawi tumpaane sira kabeh iku Qarun ya iku koyok tumpaane Raja Qarun. Wa awanikum utawi pira-pira wadah sira kabeh wadah iku Fir'auniyatun iku koyok wadai Raja Fir'aun. Wa ma'athimukum utawi pira-pira dosane sira kabeh iku jahilatun iku penggaweane wong jahiliyah. Wa madzhabukum utawi mazhabe sira kabeh iku syaitaniyatun bangsa mazhabe setan. Jadi ulama akhirat ketika melihat para ulama yang lain sejak dulu itu kesal. Ulama kok begitu gitu. Kok yang diperbesar penampilan. Faina mongko iku dalam endi asyariatu ta syariat al-Muhammadiyah itu kamu Muhammad. Mana syariat Muhammadiyah itu? Ini di zaman Yahya bin Mu'adz semacam itu keadaannya, ulama menasihati ulamanya. Qala dawu sapa syairu sapa ke syair wa ra'isyati yahmid di'ba anha fa kaifa idar ru'atu laha di'abu. Itu kesalnya ulama-ulama dulu, ulama-ulama tua dulu memperingati ulama-ulama lain. Wa ra'isyati utai wong kang angon wedhus, orang pengembala kambing iku yuhmi ngrokso sapa ra'isyat adiba ing macan anha saking syat.
Pengembala kambing itu melindungi kambingnya agar tidak dimakan oleh macan. Wara isyati utai wong kang angon wedhus iku yahmi ngreksa sapa ra isyat adiba ing macan anha saking wedusi. Sekarang ada pertanyaan, pakai pemongko aleka priye mongko aleka ya apa idza ru'ati utawi tingkai pakai pemukale kaya apa idza ru'atu takalane ana kelakuane wong kang angon la maring syad iku diabun pira-pira macan. Bisa dibayangkan kalau yang menjadi singa itu adalah orang yang pengembala itu sendiri. Seharusnya adanya kambingnya dilindungi dari macan. Pakai faidar ru'at lah diabu, bagaimana sekarang kalau yang mengembala kambing itu justru dia macan. Inilah yang disebut pagar makan tanaman. Ini kesannya melihat ulama-ulama seperiodanya, ulama-ulama tua. Pokol anda usukala kuru sopo kang weni, sopo syair kang weni. Ya masyarul quraihi, golongani para ulama kang ahli qura. Ya milhal baladhi, uyai negara. Wahai uyai sego negara, garamnya negara. Ya ma yaslu ora patut apa al milu uyah idal milu takalane ana apa uyah iku fasad rusak apa uyah. Ulama itu ibaratnya uyah, ibaratnya itu bumbu, garam yang menyebabkan makanan itu sedap. Di desa, di negara kalau ada ulamanya, maka kehidupan itu tentram. Sebab ibaratnya makanan ada garamnya menjadi sedap. Bisa dibayangkan bagaimana sekarang kalau uyahnya itu, garamnya itu rusak. Bisa dibayangkan, jadinya jadi rusak. Makanan saja kalau gak ada garamnya gak sedap. Jadi kalau sudah rusak ulamanya, bagaimana masyarakat akan tentram. Wakilalan den dawakan libadil arifin maring setengah arifin. Wakilalan den ucapaken libadil arifin maring setengah wong kang ahli marifat, dikatakan pada orang yang ahli marifat. Ataro ono tawuru siro annaman ing satene wong takunu kang ana apa al maasi apa kelakuan maksiat iku qurrata aini iku dadi mentelenge marifate man iku la yaribu iku ora weruh sapa man Allah ing Allah. Apakah kamu berpendapat orang yang bermaksiat itu yang menjadi ketentraman hatinya itu orang enggak kenal pada Allah? Gitu loh. Bagaimana pendapatmu? Ada seseorang itu yang menjadikan tentram itu adalah ketika bermaksiat. Apakah orang itu tidak kenal kepada Allah? Faqala maqadau sapa ba'dul arifin la syukura mamang sapa isun, aku tidak meragukan lagi annaman satune wong
takunu kang ana sapa kang ana apa dunya indau ing dalem sanding iman iku asara iku luwih utama minal akhirat timbang akhirat ana ing satune iman iku la yarifu ora urus sapa man Allah taala ing Allah taala. Jadi kalau ada seseorang bermaksiat itu menjadikan tentram kepada Allah, berarti dia memang tidak kenal Allah. Kenapa? Karena annaman takunud dunya inda athar min akhirah. Kalau ada orang lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, berarti dia annahu la ya'rifullaha. Berarti dia enggak kenal pada Allah gitu. La asyuku orang mamang sapa isun annaman takunu sesungguhnya orang takunu dunia yang adanya dunia itu indah menurutnya athara luwih utama luwih dipilih minal akhirati tinimbang akhirat, maka annahu satu nikmat tadi la ya'rifullah ta'ala dia gak kenal Allah. Wa hadza ta'iki qaulu ba'dil arifin wa hadza ta'iki qaulu ba'du arifin kuduna dalika sangi sore mengkun al-madhkur minal maqalat bikatirin klan akeh. Wa hadza ta'iki qaulu ba'dil arifin ikuduna dalika sangi sore mengkun al-madhkur minal maqalat bikatirin kelake wala tadunanna lan ojo nyono teman sira wala tadunanna lan ojo nyono teman sira anna tarkal malin satu ninggal arto iku yakfi nyukupi apa tarkul arto tarkul mal piluki dalam tetemu bi ulama il akhirati kalawan pira-pira ulama akhirah. Jangan kau sangka kalau dirinya sudah meninggalkan harta kemudian dia menjadi terkumpul dengan ulama akhirat. Jangan menyangka demikian. Yang sebenarnya harta itu tidak mempengaruhi banyaknya bagaimana asalkan di tangan, tidak masuk ke dalam hati sekaya apapun. Yang bahaya itu cintanya kepada harta adalah nyalep mengalahkan cintanya kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah ya otomatis mencintai harta karena harta itu pemberian Allah. Kalau ada orang mencintai harta dulu ya sulit Allah akan masuk ke dalam hatinya. Kemudian ada jangan kamu menyangka bahwa meninggalkan harta itu berarti dia masuk golongannya ulama akhirat. Jangan berpikir demikian. Fainal jah mengkosotuni pangkat ingin diakui oleh masyarakat, mendapat kedudukan di hatinya orang itu jah. Fainal jah mengkosotuni pangkat iku adaru luwih bahaya minal mali tinimbang harta. Jah itu merebut hatinya seseorang orang biar kamu dianggap orang yang gini itu namanya jah. Adaru jah itu pangkat itu adaru lebih bahaya minal mali dari harta. Walidzalika lan mungkin adaru qala dawu sapa Bishrun Imam Bishr haddatsana utawi lafal haddatsana iku babun siji lawang min abwabid dunya kang tetep saking pira-pira lawang dunya. Mengatakan haddatsana itu termasuk babun min abwabid dunya. Babun min abwabid dunya ingin dikatakan alim. Kalau alim orang sungkan padamu dikit-dikit haddatsana itu
saya menemukan hadis. Diceritakan pada orang lain, ini adalah min abwabid dunya, termasuk pintunya dunia. Makanya ada yang mengatakan dzikrus sanad itu termasuk minal kulaya. Ingin dikatakan orang begini, kalau dikatakan begini nanti saya disungkani orang. Itu termasuk hubbul jah, lebih bahaya daripada harta. Maksudnya itu cintanya kepada Allah, imannya kepada Allah tidak dapat tempat gitu loh. Tidak dapat tempat. Akhirnya yang ada itu nikmat ketika dipuji, nikmat ketika menampilkan penampilan, ketika bermunajat kepada Allah justru hambar di situ. Jadi ilmu itu untuk dirinya mendekatkan pada Allah agar diakui oleh Allah. Kalau memang ilmunya itu untuk dibuat pamer agar dirinya dikatakan alim, demikian itu termasuk jah, itu lebih bahaya daripada ilmu, daripada harta. Ini biar hati-hati, bukan tidak diperbolehkan itu haddatsana gitu itu. Ini ilmu tua. Wa idza sami'ta maqata kali ngerungu sira ar-rajula wong lanang. Kalau kamu mendengar orang laki yaqulu ngucap sapa rajul haddatsana ing haddatsana, aku menerima hadis dari ini. Seakan-akan kalau di orang yang dikit-dikit haddatsana itu fa inna ma yaqulu mongko angin pasti ngucap sapa rajul ausiuli gawe jembar sira kabeh maring ingsun, beri lewat aku orang besar, seakan-akan demikian, aku orang alim, hargai aku. Itu jah namanya, ingin mendapatkan kedudukan, ingin dihormati orang lain. Itu jah, lebih bahaya daripada harta. Kalau demikian, itu hatinya itu suruh munajat kepada Allah, gak ada nikmatnya, gak ada rasa halawahnya, merasakan lezatnya keimanan, gak ada. Karena dia itu adalah ingin diagungkan oleh orang lain. Didikit haddatsana, saya bertemu kiai itu, gak usah pamer. Ilmunya itu dibuat alat untuk bertakwa, membersihkan hati agar dicintai oleh Allah. Fa inna ma yaqul ausiuli, kalau begitu mengatakan haddatsana, Nabi bersabda, itu Nabi bersabda. Fa inna ma yaqulu ausiuli, sama hal dengan mengatakan beri aku tempat yang luas, aku orang alim itu. Wa dafana lan mendem sapa Bishr bin Haris, Imam Bishr bin Haris menguburkan bid'ata asyara ing jumlah welasani barang, ing jumlah welasi barang baina qomtorotin kang tetep ing dalam antara nisa wadah kurma wa qausaratin dan sak belungsungi kurma minal kutubi rupane pira-pira kitabnya dikubur. Takut ilmunya ditemui orang, oh ini orang alim, nanti dipuji-puji, itu bahaya. Wa kana lan ana sapa Bishr iku yaqulu ngucap sapa Bishr, Imam Bishr bin Harith mengatakan, ana utai ingsun iku astaiku kepingin sapa ingsun an uhaditha ingin to nyeritakan hadis sapa ingsun, aku senang menceritakan hadis. Walau dhahaba lalamun ilang ani saking ingsun apa syahwatul hadis kepingin ngomong. Kata Haris,
Ana astahi utai suniku astahi kepingin an uhaditha ento ngeraing ento nyeritakan hadis sapa isun walau zahaban lamun ilang ani sapa isun apa syahatul hadis sapa kepingin ngomong la hadas tumu kaya tini nyeritakan hadis sapa isun. Jadi kalau sudah gak ada keinginan untuk menyampaikan hadis baru ngomong. Kalau ada keinginan berarti syahwat. Kalau sudah males berarti itu murni kena Allah. Ini kata Haris. Ana astahi, kata Bishr bin Haris. Ana astahi, aku ingin an uhaditha, untuk menceritakan hadis. Walau zahabat anni syahwatul hadis lah hadasu, kalau syahwat keinginan untuk menceritakan hadis habis gak ada baru aku menceritakan. Kalau sudah males baru gitu loh. Itu hati-hatinya ulama salaf. Wa qala landau sapa Bishr wa qala landau sapa yang Bishr bin Haris wa yo hari husuk yo Bashir wa wiruhu idas tahai tatakane pergi kepingin siro antu haditha yang tau nyeritakan hadis siro paskut mengko menengo siro, berarti disusupi nafsu gitu loh. Kalau ingin menggebu-gebu berarti tidak ikhlas lagi. Nanti perbuatan baiknya itu disusupi nafsu. Ini adalah hati-hatinya ulama salaf. Demikian. Kalau ada kemauan ta'idas tahaita antu haditha faskut muka menengok siro. Wa idza lam tastahi muqatakan ora kepingin siro hadis muka nyeritakan hadis siro. Kalau sudah tidak ada keinginan, maka ceritakan hadis. Kenapa kok demikian? Nanti kena sumbang ini. Wa dawti iki qaul Bishr li'anna taladzuda krono satune taladzud enak bijahil ifadah kelawan kedudukan muruk, karena kenikmatan dengan pangkat memberi faedah, wa mansibil irsalan kedudukan awib pitutuh iku azamul ladzatin iku luwe enake luwe gedene enake iku luwe gedene enake mingkuli tanah umin ketimbang saking enake pira-pira perkara kanikmat mingkul di tanah umin ketimbang saking enak-enakane nikmat, karena lezatnya dia itu mengajarkan ilmu, bukan ilmunya nanti yang menjadi nikmat. Jadi yang kelezat itu karena dia itu ada di bagian depan, dijadikan orang mengajar orang, bukan karena nikmatnya. Li'anna taladzuta karena merasa kelezatan bijahil ibadah kelawan kedudukan mengajar, bukan ilmunya yang dinikmati tapi jahnya itu loh, dia mendapat kedudukan jadi ustadz, itu yang dinikmati. Wa mansibil irsyad itu azamul ladzatin, itu paling besarnya lezat setiap dari segala kelezatan. Maka jah itu banyak dikejar, karena ketika mendapatkan pangkat itu merasa puas itu. Fingkul li tanah umin di dunia. Tandanya itu untuk membedakan mana ladzatul ilmi, mana ladzatul jah. Ya kalau sendirian, belajar sendiri kok merasa senang, merasa lezat dengan ilmu yang ada. Walaupun nggak kelihatan orang, itu ladzidatul ilmu yang asli. Kalau ketika dirinya itu mengajarkan orang, dieluh-eluh orang, dihormati orang, kemudian dinikmati
Itu termasuk a'dhamiladatin min kulli tana'umi fid dunya, itu nikmat paling besar yang dicapai orang di dunia, itu urutan syahwat, termasuk adarru minal mal. Jangan senang dipuji-puji orang. Kemudian paman mengkote sapane wong iku ajaba nuruti sapa wong syahwat ing kainginan iman, kemudian disambut oleh hatinya, oh saya mulia, saya begini ajaba syahwat tahu. Sebenarnya harus gak diperhatikan, dimuliakan iya, gak dimuliakan iya, terserah dia menikmati karena dirinya berdekatan dengan Allah, titik. Kalau menyambut udah gembira karena dirinya dieluh-elukan, dihormati orang, berarti dia dikatakan gila hormat. Walaupun gak berbicara pada orang, ilmu itu membenahi diri, bukan membenahi orang-orang, bukan. Dihormati atau tidak ya terserah. Dihormati berarti gak menghormati aku, dia menghormati Allah yang memberi kekuatan aku, menghormati Allah yang memberi aku ilmu, enteng saja. Gak usah besar kepala. Kemudian dicaci atau tidak dihormati ya terserah. Kalau setelah dihormati paman ajaba syahwata maqote sapane wong iku ajaba nuruti sapa man syahwatu ing syahwat iman fi dalam mengkote man iku min abna'i dunya, iku setengah saking pira-pira anak dunya, termasuk abna'i dunya, bukan abna'il akhirah. Ya gak bisa menyelamatkan orang lain, ya terhormat di dunia itu saja, besok di akhirat ya terkenal tidak terkenal. Ada seseorang yang di dunia itu diremehkan, tapi di alam malakut dia mendapatkan tempat itu. Walidzalika lan kurang abna'i dunya qala Dausub as-Sauri, Imam Sauri mengatakan, fitnatul hadis utai fitnah nyeritakan hadis, utai fitnah terganggunya menceritakan hadis, iku asyadu oleh teman lebih sangat min fitnatil ali tenimbang fitnah bojo wal malilan arto wal waladilan anak. Gangguannya menceritakan hadis itu lebih besar dari fitnahnya ahli wal mal wal walad. Kadang-kadang jadi stres sebab ahli anak. Lebih sangat tuh godaannya menceritakan hadis nanti dipuji orang, alim kamu. Lah itu sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya itu adalah mabuk atau gelap. Wa kaifala tawhabulan liqa kabrila tawhabura khawatir sira fitnah tau yang fitnah hadis. Waqad qila lana teman-teman den dawakeun li sayyidil mursalin maring bintorane wong kang den utus kabeh, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula lalamun ora ono, walaula lalamun ora ono an sabbatna ka utayen tono tepaken ingsun ka ing sira, lamun ora ono an sabbatna ka utayen tono tepaken ingsun ka ing sira, lakot kita yaktini teman-teman parak sira, yaktini teman-teman parak sira tarkanu iku condong sira ilahi maring kufar sayan ing suwiji-wiji walilan kelawan sedidik-didik. Andaikan aku tidak menetapkan, menancapkan kamu Muhammad yang di tempat di situ tidak akan bergeming, karena Nabi Muhammad memang ditetapkan tidak akan terpengaruh oleh apapun. Andaikan tidak ditetapkan, walaula an tabbatnaka,
Lakot kita maka teman-teman para mendekati kamu Muhammad. Tarkanu condong pada orang kafir syai'an qalilan, sedikit, sesuatu yang sedikit. Nabi Muhammad tidak bergeming sedikit pun. Waqal dawu sapa rahimahullah al-ilmu ilmu kullu sakabene ilmu iku dunyan dunya. Ilmu itu ya dunya, ilmu itu kata sahal. Ilmu itu dunya. Wal akhirati akhirat minus saking ilmu iku al amalu ngamalaken bi karena ilmu baru kalau diamalkan. Diamalkan itu kalau pamer ingin dipuja orang, ya amalnya jadi amalun dunya. Wala malu ti amal kullu sabina amaliku habaun koyok lebu, seperti debu yang berterbangan. Ubarun beleduk ilal ikhlas sangi ikhlas, kecuali ikhlas karena Allah, yang dituju memang Allah. Wa qala dawu sapa yang sahal annasu te menungso kulum sakabeh nas iku mauta iku mati kabeh. Ilal ulama angin para ulama sing urip. Wal ulama wa te biro ulama iku sukara padha mendem kabeh. Ilal amilin angin wong kang padha ngamalaken ilmune kabeh, kecuali ulama yang enggak mabuk, enggak mendem, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun te ulama kang ngamalaken ilmune kulum sakabeh amilun iku maururun iku padha kebujuk kabeh, tertipu semua. Ilal mukhlisin angin kang padha ikhlas kabeh. Wal mukhlisun utai wong kang ulama kang ikhlas iku ala wajalin tabi ngatasi banget wetine, banget kekhawatirannya. Yang ikhlas itu loh belum tentu masyian, tetap dikhawatirkan ala wajalin ngatasi wetine di wetine hatta yadri hingga weruh sapa mukhlis mada iku apa yutamu den pungkasi lahu sapa mukhlis bi kelan sehingga tahu bagaimana akhirnya, akhir di ujung kematian itu apa baik terus apa enggak, masih dikhawatirkan. Itu ulama. Jadi semuanya itu mati kecuali ulama. Ulamanya mabuk kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmu tertipu kecuali ulama yang mukhlis ikhlas. Yang ikhlas itu masih dikhawatirkan karena belum tahu ujung kematiannya itu gimana. Madza yuhtamu lahu bihi. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darini rahimahullah idza talaba rajulul hadits aw tazawwaja sabi talabi'ah faqad rakana al-dunya wallahu a'lam. Al-Fatihah.